Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Kamis 15 Mei 2025 bersama dengan saya Pendeta Maca Dina Firatarian yang merupakan pendeta jemaat GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang yang saat ini melayani di Bajem Maranatha Kongbeng dan Pos Pelkes Oikumene Immanuel Batu Ampar. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, sebelum mengawali aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Maka itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, penyertaan-Mu begitu baik dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang istirahat malam kami hingga di pagi hari ini. Kesempatan untuk merasakan nafas kehidupan masih Engkau berikan bagi kami, agar kami kembali melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Namun, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami di hari ini, kami ingin menaikkan syukur kami dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang merupakan suluh bagi langkah kami semakin memampukan dan menguatkan kami dalam menapaki setiap kegiatan kami di hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar boleh diberikan hikmat, agar mampu memahami dan mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kitab yang menjadi perenungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-28, ayatnya yang kelima yang menyatakan, tanah yang menghasilkan pangan dijungkir balikan di bawahnya seperti oleh api. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mendengar kalimat ini. Orang pintar belum tentu memiliki hikmat Tuhan. Sebuah kalimat yang kerap kali dipakai untuk menyindir ataupun mengkritik seseorang. Kalimat ini muncul dikarenakan melihat realita yang terjadi di kehidupan ini. Acap kali orang beranggapan bahwa orang pandai itu tentu pastinya sudah berhikmat, sebab memiliki pengetahuan dan pastinya mampu untuk memberikan suatu keputusan yang tepat dalam bertindak. Benar adanya jika kita melihat hal tersebut dalam bentuk sebagai hikmat manusia, akan tetapi, apakah cukup dengan hikmat manusia saja? Jawabannya tentu tidak, karena manusia itu memiliki keterbatasan. Karena keterbatasannya itulah, manusia perlu meminta langsung pada sumber hikmat yang sesungguhnya, yaitu pada Tuhan. Hal itulah yang juga hendak ingin diperlihatkan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Kitab Ayub pasal yang ke-28 secara keseluruhan memaparkan akan kehebatan manusia yang memiliki kepandaian. Kita juga diperlihatkan bagaimana Ayub yang kagum kepada kehebatan manusia, terutama para penambang batu dan mineral. Bagaimana mereka mampu untuk menemukan itu semua, yang mana itu juga sulit untuk ditemukan sumber dayanya. Bahkan mungkin hingga sekarang ini pun juga kita memiliki pemikiran yang sama seperti dengan Ayub. Kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia mampu bisa menemukan sumber daya di alam ciptaan ini yang begitu luas? Pada pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diperlihatkan juga bagaimana Ayub menyadari akan kehadiran daripada hikmat Tuhan, yang menekankan bahwa sumber daripada hikmat itu adalah pada Tuhan sajalah, bukan dari kehebatan atau kepandaian manusia itu sendiri. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Ayub juga mengaitkan bahwa hikmat Tuhan itu seperti para penambang, yang hanya mampu menemukan titik lokasinya, tetapi tidak dengan inti sumbernya. Hal ini menyadarkan manusia bahwa setiap hal yang kita ketahui di dunia ini hanya sebagian kecil saja. Berarti mau mengingatkan bahwa kemahakuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun itu.
Hal ini dikarenakan manusia mengambil hikmat hanya berdasarkan dari pengalamannya. Tetapi Allah berkuasa untuk menetapkan dan memberikan hikmat itu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini hendak mengajak kita bersama untuk menyadari akan karya kebesaran Allah atas kemahakuasaannya yang melampaui akal manusia. Sehingga manusia itu memiliki peranan untuk terlibat di dalamnya. Jadi manusia itu harus menyadari hidup dalam hikmat Tuhan punya peranan penting dalam kehidupan manusia dan ciptaan ini. Alam ciptaan ini adalah salah satu karya dari kebesaran atas kemahakuasaan Allah yang terlalu besar untuk dapat dipahami oleh manusia. Jadi, jikalau kita manusia tidak mempergunakan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita dengan benar, maka dapat menghasilkan atau mendatangkan kehancuran. Kehancuran tidak akan terjadi jika kita mau mengandalkan hikmat Tuhan. Mengandalkan hikmat Tuhan berarti kita mau selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat, setia, dan rendah hati. Yakinlah bahwa dengan selalu takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, setiap hal yang kita kerjakan akan selalu disertai. Setiap hal yang kita anggap berat akan terasa ringan, karena kita merasa ada pertolongan daripada Tuhan. Ingatlah bahwa setiap kita itu telah dianugerahkan hikmat daripada Allah, tetapi kembali kepada setiap kita. Bagaimana cara kita merespon dan mempergunakan hikmat itu? Hikmat selalu mengarahkan kita kepada suatu kebajikan. Maka haruslah kita mempergunakan hikmat itu dengan benar. Maka daripada itu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mencari hikmat langsung kepada sumbernya, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan reflektif bagi kita, hikmat manusiakah atau hikmat Tuhankah yang selalu kita kerjakan? Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita senantiasa dalam menapaki kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan seringkali kami menyombongkan akan kehebatan yang kami miliki. Kami lupa bahwa setiap kehebatan bahkan kepintaran yang kami miliki itu semua bersumber daripadamu sajalah. Karena kehebatan dan kepintaran kami pun juga, terkadang kami merasa memiliki kuasa dan menjadi semena-mena akan semua hal yang sudah Tuhan anugerahkan pada kami. Sehingga kami bertindak tidak bijaksana akan anugerah yang sudah Tuhan karuniakan. Biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami anak-anak-Mu disadarkan untuk mau mengandalkan-Mu, agar kami tidak menjadi sombong, dan kami boleh memperoleh hikmat daripada Tuhan sajalah. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan benar-benar mau taat dan setia, serta selalu mempergunakan hikmat Tuhan dengan bijak. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuntunlah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami selalu dekat dengan-Mu sajalah. Kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya bangsa kami dapat menjadi bangsa dan negara yang maju, jauh dari perseteruan, sehingga bangsa dan negara kami boleh selalu menciptakan perdamaian dengan melandaskan kasih satu dengan yang lainnya. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami ini, agar dalam setiap program kerja yang boleh direncanakan, boleh berjalan dengan baik, dan mereka selalu dalam tuntunan kasih-Mu sajalah. Begitu juga kami berdoa untuk para fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Biarlah setiap mereka yang Tuhan pakai kiranya diberikan hikmat, kebijaksanaan, agar setiap tugas tanggung jawab pelayanan dapat dilakukan dengan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Dan setiap yang mereka kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sajalah. Berdoa juga untuk para panitia, untuk keberlangsungan persidangan Sinode Raya yang akan berlangsung pada tahun 2025 ini. Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Tak lupa juga ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap kami
dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah kami, lindungilah kami, dan jagailah kami, agar kami boleh melakukan setiap aktivitas tugas tanggung jawab kami dengan mengandalkan hikmat Tuhan sajalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.